Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, majelis jemaat yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya kira Bapak Ibu Saudara sudah kenal saya ya. Ada yang nggak kenal? Nama saya John Graceman Luther Sianipar. Ya, kurang Luthernya itu di warta. Ada Luthernya, tapi biasa dipanggil disingkat John Sianipar ya, supaya tidak memenuhi tulisan gitu ya banyak. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan kesempatan yang diberikan bagi saya. Nah, mari kita melihat teks yang sudah ditentukan yang menjadi renungan kita dalam ibadah minggu pagi ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-58, ayat yang cukup panjang sekali. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Mari kita membaca berbalas-balasan bagian firman Tuhan ini dengan judul perikopnya adalah kebangkitan tubuh. Saya mulai ayat 35, kemudian disambung oleh jemaat sekalian ayat 36. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri lakukan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pengalamannya dari kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatannya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang pertama datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah yang datang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi sendiri yang terakhir, sebab nanti dia akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang
tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka kita dapat melakukan yang tertulis. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Sengat maut melihat dosa, dan kuasa dosa yang aku melawan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah satu dalam perjalanan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam sesuatu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ya, demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam kebaktian Minggu Paskah yang ketiga. Selamat Paskah, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Nah, tema renungan kita pada hari ini adalah kebangkitan tubuh. Memang 1 Korintus pasal 15 ini berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita perhatikan dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11, di situ Rasul Paulus menjelaskan mengenai fakta-fakta, bukti-bukti dari kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu bersifat historis, bukan dongeng, bukan mitos, betul-betul terjadi dalam sejarah manusia. Ya, banyak ajaran yang menentang iman Kristen ini. Kebangkitan Kristus itu adalah sebuah pondasi. Kalau pondasi ini tidak mendapat dasar yang jelas, maka iman Kristen tidak memiliki kekuatannya. Oleh sebab itu banyak ajaran yang menyerang bahwa Kristus tidak bangkit. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit dan seterusnya. Tetapi sekali lagi Alkitab menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit dan itu merupakan sebuah fakta historis, sebuah kejadian nyata di dalam sejarah manusia. Lalu kemudian di dalam pasal 15 ayat 12 sampai 34, di situ Paulus menjelaskan bahwa ada relasi, ada implikasi dari kebangkitan Kristus kepada orang-orang yang percaya. Ada hubungan yang jelas, ada dampak yang sangat signifikan dari kebangkitan Kristus terhadap kebangkitan orang-orang percaya. Lalu di dalam ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-58, di situ Rasul Paulus menjelaskan seperti apa nanti kebangkitan orang percaya itu. Bagaimana keadaan dari orang-orang percaya yang sudah dibangkitkan. Lalu ayat yang ke-58 berbicara tentang sikap orang-orang percaya di dalam menantikan pengharapan akan kebangkitan orang-orang percaya. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang kebangkitan tubuh. Yang pertama, ayatnya yang ke-35, kita bisa melihat di situ rupanya ada persoalan. Dalam ayat 35 ada masalah, termasuk juga ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-12, ya. Ada masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus. Masalah apa itu? Masalah kebangkitan orang mati. Di dalam ayat yang ke-12 Rasul Paulus mengatakan, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu, ya, ada di antara kamu, maksudnya sebagian dari jemaat di Korintus yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Tidak ada kebangkitan orang mati itu, Pak Paulus, kira-kira begitu ya. Bagaimana orang nanti dibangkitkan? Lalu ayat yang ke-35, bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Dengan tubuh apa? Istilah kebangkitan tubuh ini muncul dalam hubungan dengan kebangkitan orang mati. Ketika seseorang dibangkitkan dari kematian, apakah tubuhnya tetap sama seperti waktu ia masih hidup di dunia ini, ataukah berbeda, atau tidak memiliki tubuh, atau bagaimana? Bagaimana dengan orang yang mati dimakan buaya? Bagaimana dengan orang yang kecelakaan, yang hancur?
Di Blitar kemarin ada berita petasan hancur, meledak ya. Jadi sebuah rumah buka usaha petasan, 50 kg bahan petasan meledak. Sampai-sampai saking meledaknya hebat, beberapa rumah tetangga hancur dan orang yang punya rumah tubuhnya sudah berkeping-keping ya. Saya lihat di video khususnya nyangkut di pohon. Saking begitu ledak atau besarnya ledakan sehingga tubuhnya terjadi-jadi. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, apa mungkin pada waktu kebangkitan nanti akan memiliki tubuh? Nah, di dalam jemaat di Korintus rupanya masih ada yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Kenapa? Karena rupanya sebagian jemaat dari Korintus itu masih memegang kepercayaan lama mereka sebelum mereka percaya kepada Kristus. Jadi sebagian besar jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang berlatar belakang Yunani, ya. Orang yang berlatar belakang Yunani dulunya adalah pemeluk agama Yunani. Nah, salah satu doktrin atau ajaran dari agama Yunani itu adalah mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Bagi agama Yunani, ide tentang kebangkitan orang mati itu sangat terdengar asing. Satu kali Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 18 memberitakan Injil Yesus dan tentang kebangkitan Kristus. Lalu kemudian para pendengarnya, orang-orang Yunani mengatakan, kamu bawa ajaran apa itu? Kamu membawa ajaran yang berasal dari dewa-dewa asing. Lalu kemudian ketika Paulus menyinggung tentang kebangkitan orang mati, mereka langsung mengejek dia. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-32. Agama Yunani mempercayai bahwa sesudah mati, jiwa atau roh manusia itu meninggalkan tubuh, tinggal di suatu tempat, sementara tubuhnya tidak bangkit. Tubuhnya akan hancur seketika itu juga. Dalam pemikiran agama Yunani, mereka mengkontraskan antara tubuh dengan jiwa atau roh manusia. Jadi tubuh atau tubuh manusia ini yang bersifat materi ini bagi agama Yunani itu jahat. Sementara roh atau jiwa manusia itu yang non materi itulah suci. Sehingga orang Yunani berpikir bahwa jiwa dan roh itu terperangkap dalam tubuh. Sehingga mereka menantikan satu kematian, karena dengan kematian itu berarti rohnya yang suci, yang murni itu kembali kepada kekekalan, tetapi tubuhnya yang dipercaya sebagai sesuatu yang rusak, yang jahat, yang najis, hancur. Jadi kematian bagi agama Yunani adalah sebuah kebebasan, adalah sebuah kelepasan dari tubuh yang jahat, yang sifatnya penuh hawa nafsu itu. Itu sebabnya bagi orang Yunani, karena tubuh itu jahat, ya. Karena tubuh itu jahat, seperti yang Paulus sampaikan di dalam ayatnya yang ke-32, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Artinya, kan tubuh ini akan kita tinggalkan. Oleh sebab itu, mari kita puaskan tubuh ini sepuas-puasnya, supaya nanti kalau mati, tubuh ini betul-betul rusak. Jadi mereka hidup dalam persinahan, hidup dalam sesuatu yang najis dan jorok. Untuk apa? Untuk supaya tubuh ini dipuaskan. Sehingga nanti pada saat kematian, roh atau jiwanya itu terlepas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita bisa belajar satu kebenaran penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika Paulus memberikan pengajarannya tentang kebangkitan orang mati. Masih ada jemaat-jemaat di Korintus yang masih percaya kepada agamanya yang lama, padahal dia sudah percaya kepada Kristus. Masih ada orang Yunani yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Yunani yang mungkin bagi mereka terasa menarik, sehingga mereka mencampurkan iman Kristen dengan agama-agama yang ada di sekitar mereka, yang kita kenal dengan istilah sinkretisme, ya. Saya percaya ini, percaya juga ini. Nah, ada pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah
Apakah kita masih memegang kepercayaan lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Pada waktu kita sudah lahir baru, pada waktu kita sudah percaya kepada Kristus, maka pada saat itu juga kita pasti membuang, meninggalkan segala kepercayaan lama yang bertentangan dengan iman Kristen. Harusnya kan begitu. Dulu saya masih ingat waktu orang tua saya belum percaya Kristus, Kristen tapi ya belum percaya Kristus, ya, belum menerima Kristus. Setiap hari tertentu orang tua saya bawa saya beserta dengan adik-adik saya ke kuburan leluhur, ya. Di situ kami datang berdiri mengucapkan sesuatu, entah ngomong apa, meminta berkat dari orang mati itu, lalu kemudian cuci muka, wah, ya, dengan harapan supaya dapat berkat dari orang mati. Kristen tapi masih pegang kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kristen tapi ketika ada sanak saudara keluarganya yang meninggal, masih datang ke kuburan, kasih rokok lah, ya, kasih buah-buahan lah, kasih makan lah, ya, di atas lemari ditaruh makanan. Supaya apa? Supaya nanti bapakmu datang makan, padahal sudah mati. Lalu kemudian ketika ada masalah, datanglah ke kuburan leluhur, minta nasihat supaya kamu diberikan petunjuk. Datang ke kuburan untuk minta petunjuk. Ya, opung, ini keluargaku ini hancur berantakan, gimana ini? Kata saudara-saudaraku, kamu nggak kunjungan ke rumah ke kuburan opung. Ya, pergi, bilang say hello dulu lah. Ya. Waktu kami dalam perjalanan ke sini dari Sumatera, keluarga kami salah satunya pergi untuk, ada istilah orang Batak, mengokal holi, memindahkan tulang jenazah ke tempat yang baru untuk dikumpulkan. Ya, lalu kemudian mengunjungi kuburan itu, salah satu keluarga besar kami video call dengan salah satu saudara yang tidak bisa hadir. Lalu kemudian dalam video call ini, artinya sudah datang cucumu. Ya, saya dengan ibu pendeta cuma senyum-senyum. Ini kenapa nggak bisa begini? Kristen, nangis yang di video call juga nangis. Kenapa Bung di sana? Ya. Doakan saya, Bung. Di tanah cacing gitu ya di dalam situ. Lalu salah satu bilang begini, ya inilah kita terharu. Dan disitulah kami beritakan ini situ. Bahwa di dalam Kristus kita tidak lagi melakukan praktik yang seperti itu. Yang kedua, kita harus waspada dan berjaga-jaga supaya tidak terlibat dengan berbagai macam kepercayaan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Ada di sekitar kita tawaran-tawaran, pakai ini supaya masalahmu selesai. Ya, saya ingat waktu ibu pendeta hamil, ya. Lalu kami pimpin satu ibadah di rumah salah satu jemaat. Kemudian ibu pendeta duduk di pintu, lalu salah satu jemaat bilang, ibu pendeta mohon maaf ya, jangan duduk di pintu. Kenapa? Kenapa ibu pendeta duduk di pintu? Panas. Jangan nanti kenapa-kenapa dengan bayinya. Taruh anduk supaya tidak kenapa-kenapa dengan bayinya. Nanti kalau sudah lahir, ari-arinya itu taruh ember, kasih lilin. Ya, kenapa? Karena itu kembarannya. Ini orang Kristen, iya, tapi masih terpengaruh, masih percaya karena diyakini kalau tidak melakukan praktek itu maka dia diganggu. Kalau tidak melakukan praktek itu maka akan ada masalah, musibah, bencana dan seterusnya. Lalu Kristus di mana? Kamu beriman kepada Kristus, tapi kamu justru percaya kepada hal-hal itu daripada percaya kepada Kristus yang sudah bangkit dan hidup. Nah, ini pelajaran pertama yang kita bisa lihat dari jemaat di Korintus. Masih banyak jemaat di Korintus memegang kepercayaan lama, dipengaruhi oleh kepercayaan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 36 sampai 53, setelah Paulus menjelaskan beberapa hal persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus, Paulus kemudian memberikan fakta-fakta akan adanya kebangkitan orang mati. Agama Yunani tidak mempercayai
adanya kebangkitan orang mati, dan Paulus memberikan penjelasan tentang fakta bukti kebangkitan orang mati dengan tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk mengcounter filsafat atau agama Yunani yang sudah mempengaruhi sebagian jemaat di Korintus, dengan harapan mereka sadar akan kekeliruan mereka tersebut, kembali kepada iman Kristen, tetapi juga untuk meneguhkan iman kepercayaan mereka kepada Kristus dan sebagai sarana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, ada beberapa bukti yang Paulus sodorkan untuk membuktikan fakta-fakta adanya kebangkitan tubuh. Yang pertama, fakta yang Paulus berikan adalah kebangkitan Kristus. Adakah kebangkitan orang mati? Ada. Ayat 1 sampai 11 Paulus mengatakan Kristus dibangkitkan. Kalau Kristus dibangkitkan, berarti ada kebangkitan orang mati. Kristus dibangkitkan, ini adalah fakta yang sangat jelas akan adanya kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Nah, di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada banyak sekali catatan Alkitab mengenai kebangkitan Kristus yang disaksikan oleh banyak orang. Alkitab mencatat ada 12 kali penampakan Yesus setelah kebangkitannya, ya, yang dicatat di dalam Alkitab. Pertama kepada Maria Magdalena, kepada perempuan lain, Matius 8 ayat 9-10, kepada Petrus, Lukas 24 ayat 34, kepada 2 orang murid, Lukas 24 ayat 13-32, kepada 10 rasul, Lukas 24 ayat 3-49, kepada Thomas dan rasul-rasul yang lain, Yohanes 20 ayat 26-30, kepada ke-7 rasul, Yohanes 21, kepada semua rasul, Matius 28 16-20, juga kepada semua rasul, Kisah Rasul 1:49, kepada 500 saudara, 1 Korintus 15 ayat 6, kepada Yakobus 1 Korintus 15 ayat 7, dan yang terakhir kepada Paulus 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-7. Paulus membuktikan secara historis kebangkitan orang mati ada. Buktinya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus mengambil ilustrasi dari alam, ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Nah, sebelum Paulus memberikan jawaban terhadap ketidakpercayaan mereka terhadap kebangkitan orang mati, ayat 36, Paulus berkata begini, "Hai orang bodoh." Hai orang bodoh. Paulus menyebut sebagian jemaat di Korintus itu sebagai orang bodoh. Ya, tentu saja Paulus bukan mengejek. Ini bukan sebuah nada ejekan. Ya, jadi jangan sampai ada pikiran, Paulus juga bisa kok bilang bodoh, makanya saya juga bisa bilang bodoh sama kamu. Bodoh kau. Paulus kan bilang bodoh juga, saya juga bisa bilang bodoh sama kamu. Bukan itu. Paulus ketika mengatakan bodoh, ini merupakan sebuah nasihat tegurannya yang tegas dan penuh kasih. Mengapa Paulus menyebut mereka bodoh? Karena mereka gagal untuk melihat ide, konsep, gagasan, dan fakta dari adanya kebangkitan orang mati melalui alam yang ada di sekitar mereka. Gagal. Kebodohan yang dimaksud oleh Paulus bukanlah kebodohan dalam arti intelektual, bukan. Kebodohan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kebodohan dalam arti spiritual. Artinya apa? Artinya mereka gagal, mereka tidak mau percaya meskipun sudah diberikan bukti-bukti yang nyata. Sudah dikasih fakta, sudah dikasih bukti, dan bukti itu benar, tapi mereka tetap mengeraskan hati. Makanya istilah bodoh di sini masih sinonim dengan istilah bebal. Ya, orang Batak bilang jugul. Gak tahu orang Timur bilang apa ya. Kalau orang di Timur sana, waktu saya di Papua bilang kepala batu. Tahu kepala batu ya? Bukan kepalanya kayak batu, tapi maksudnya bebal. Ya. Sudah dikasih bukti, sudah diberi kebenaran, ini loh buktinya, dan bukti-bukti itu benar, teruji, tapi masih tidak mau percaya. Itu yang disebut bodoh atau bebal.
Nah, di sini kita bisa mengambil satu pelajaran penting, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Apa itu? Jangan kita menjadi bodoh dan bebal ketika sudah diberi petunjuk firman Tuhan yang jelas. Ketika sudah melihat bukti-bukti kebenaran firman Allah, tapi masih tetap mengeraskan hati, tidak mau percaya atau berubah. Ya. Salah satu esensi dari iman, ya, iman itu harus memiliki 3 esensi. Ya, dalam istilah Latin, notitia, assensus, dan fiducia. Apa itu? Yang pertama, notitia, di dalam iman itu harus memiliki pengetahuan. Kita kan nggak bilang, saya percaya kepada sesuatu yang kita tidak tahu sesuatu itu apa. Kamu percaya Yesus? Iya. Siapa Yesus? Nggak tahu. Kok bisa percaya? Waktu saya projor, udah Kristen saya. Unsur dari iman itu harus ada yang namanya notitia, pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran. Lalu kedua, assensus. Kebenaran itu ya, dan kebenaran itu mempengaruhi emosi saya, perasaan saya, kehendak saya. Dan yang ketiga, fiducia, saya mempercayakan diri kepada apa yang saya percayai, yang itu adalah kebenaran. Demikian pula dalam bagian firman Tuhan ini, masih ada orang Kristen yang ketika dikasih tahu ini tidak sesuai loh dengan firman Tuhan, ini nggak benar loh, tapi masih mengeraskan hati dan tidak mau berubah. Contohnya apa? Yaitu tadi dalam masalah praktek spiritisme. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa spiritisme itu dilarang keras oleh firman Tuhan. Spiritisme, kepercayaan kepada arwah orang mati, itu adalah sebuah persinahan rohani, itu adalah sebuah penyembahan berhala. Jauhi itu, jangan kamu melakukannya. Tapi orang Kristen, ya nggak enak sama orang itu. Ya nggak enak sama masyarakat. Nanti saya dikucilkan, nanti saya disisihkan, dan seterusnya. Contoh lain, sudah tahu bahwa praktik okultisme itu bertentangan dengan firman Tuhan, dilarang keras oleh firman Tuhan, tapi masih saja orang Kristen mempraktikkan okultisme. Ya. Ada istilah bilang 2D. Pak, dalam hidup itu harus ada 2D. Apa itu 2D? Kalau mengalami pergumulan, pegang 2D. Apa? D yang pertama, kita berdoa. Oh, saya setuju. Puji Tuhan. Tapi kadang-kadang Pak, doa itu nggak dijawab. Maka ada alternatif D yang kedua. Apa itu Pak? Dukun. Bukan dari dukun ya, dukun. Kadang-kadang menunggu jawaban doa lama. Tapi si A pergi ke dukun, berhasil. Si C pergi ke dukun, dijawab persoalannya. Kenapa orang Kristen tidak Pak? Nah ini dia. Sudah dikasih tahu jangan, tapi masih mempraktekkan praktek okultisme ini. Masih pegang jimat-jimat, masih percaya kepada hari baik, hari buruk, masih menentukan segala sesuatu berdasarkan benda-benda tertentu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan khasiat-khasiat tertentu. Padahal Alkitab jelas-jelas melarang itu semua, tapi orang Kristen bodoh, bebal, masih lebih percaya itu daripada percaya kepada Kristus. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan sendiri hati-hati. Di dalam kekristenan juga ada yang disebut dengan perdukunan berjubah kekristenan. Apa maksudnya perdukunan berjubah kekristenan? Ya, itulah salah satunya adalah praktek minyak urapan dan perjamuan kudus. Ya. Minyak urapan, perjamuan kudus dipercaya bisa mendatangkan khasiat-khasiat tertentu. Supaya apa? Supaya bebas sakit penyakit. Supaya apa? Bebas dari maut. Supaya apa? Bebas dari pengaruh dan kuasa iblis. Supaya apa? Bebas miskin. Supaya apa? Bebas hutang. Aduh Pak Pendeta, hutang saya banyak. Ini minum perjamuan, lalu minyak urapan, hutang dalam nama Yesus. Selesai, kok enak. Kamu yang hutang lalu minta selesai dengan simsalabim, abrakadabra. Ini yang banyak dilakukan oleh orang Kristen. Perdukunan Perdukunan berjubah kerohanian. Ya, masih percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Pak, yang penting kan ada buktinya. Saya sembuh. Setan bisa sembuhkan sakit enggak? Bisa. Pak, ada buktinya. Saya kaya. Setan bisa kasih kekayaan enggak? Bisa. Sekarang bukan soal bukti, tapi
Tapi soal prosesnya bagaimana? Tapi soal latar belakangnya bagaimana? Tapi soal siapa yang melakukannya, itu yang harus dilihat, itu yang harus dikaji oleh orang-orang Kristen. Tapi kebanyakan orang Kristen yang penting buktinya, sumbernya dari mana, saya tidak mau tahu. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang disesatkan oleh berbagai macam angin-angin pengajaran, sehingga apa yang terjadi seperti jemaat di Korintus terpengaruh dengan agama, filsafat, ajaran di luar kemurnian iman Kristen. Nah, kemudian Rasul Paulus menjelaskan, menegur kebodohan mereka dengan mengambil ilustrasi dari alam di sekitar. Paulus mengambil ilustrasi itu berupa biji tanaman, daging makhluk hidup, benda-benda angkasa untuk membuktikan bahwa ide, konsep, fakta kebangkitan itu ada. Sama seperti biji mati kemudian berubah menjadi tumbuhan yang hidup, demikian juga orang mati akan mengalami kebangkitan. Sama seperti adanya perbedaan dari daging-daging tiap makhluk hidup, demikian pula ada perbedaan antara tubuh sorgawi dan tubuh duniawi. Sama seperti adanya perbedaan dari kemuliaan benda-benda angkasa, demikian juga ada perbedaan antara kemuliaan tubuh alamiah dan kemuliaan tubuh rohania. Dari penjelasan Paulus ini, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa pada waktu kebangkitan nanti, kita semua ini akan memiliki tubuh. Jadi nggak gentayangan, jangan khawatir. Mati gentayangan, entah kemana, kadang di pohon gitu ya, kadang di mana ya. Dan gentayangan, kita pasti akan memiliki tubuh. Tetapi tubuh yang sudah dibaharui, tubuh yang sudah diubahkan, itulah tubuh kebangkitan. Sama seperti kita memiliki tubuh saat ketika kita masih hidup di dunia ini, kita pun juga akan memiliki tubuh pada saat kebangkitan nanti, atau pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi sifat dan kualitasnya berbeda dari tubuh kita saat ini sebelum dibangkitkan. Dan di dalam ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-53, bagian yang ketiga, kita bisa melihat sifat-sifat dari kebangkitan tubuh itu. Paulus menjelaskan perbedaan sifat-sifat dari tubuh sebelum kebangkitan dan tubuh setelah kebangkitan. Ayat 42, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan dalam tubuh rohania. Paulus menggunakan istilah tubuh surgawi, tubuh duniawi, ayat 40, tubuh alamiah, tubuh rohania, ayat 44, tubuh yang dapat binasa dan tubuh yang tidak dapat binasa, ayat 53, 54, tubuh yang dapat mati dan tubuh yang tidak dapat mati, ayat 53, 54, untuk menjelaskan ada perbedaan sifat-sifat dari kedua jenis tubuh tersebut. Lalu yang berikutnya, Paulus juga menjelaskan kesinambungan dan ketidaksinambungan dari tubuh sebelum kebangkitan dan tubuh setelah kebangkitan, ayatnya yang ke-49. Dikatakan kesinambungan, maksudnya apa? Ada kesinambungan antara tubuh alamiah dengan tubuh rohania. Maksudnya kita memiliki tubuh, baik pada waktu kita hidup di dunia ini maupun pada waktu kebangkitan nanti. Hari ini kita bisa punya tubuh, nanti pada saat kebangkitan kita juga punya tubuh. Yang kedua, kita memiliki tubuh yang bisa dikenali, baik ketika kita mengenakan tubuh pada waktu kita hidup di dunia ini maupun pada waktu kebangkitan nanti. Kenapa? Karena tubuh itu merupakan identitas kita yang membuat kita tetap bisa dikenali. Semua jemaat ini setuju kalau melihat pendetanya. Siapa namanya? Siapa? Siapa? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Kemarin waktu Paskah CCA, Ibu Pendeta buat pertanyaan, siapa nama pendeta jemaat Gloria Bahas?
Sebagian jemaat tanya, siapa yang nama pendeta kita? Ada satu bilang, ya, John Sianifar. Ada V-nya, V. Ada lagi, John Bris, apa, Bris. Waktu Bapak Ibu ketemu di jalan dengan Pak Pendeta Yadi, Bapak Ibu bilang, Pak Pendeta Yadi, kan begitu. Udah kenal. Nanti pada saat kebangkitan pun, Bapak Ibu, kita semua juga kenal Bapak Pendeta Yadi, ya seperti ini tubuhnya. Amin. Ya. Memiliki tubuh. Jadi nanti pas di surga nggak ada yang siapa ya? Nggak ada. Pasti dikenali memiliki tubuh. Itu yang disebut dengan kesinambungan. Kita memiliki tubuh. Pada saat kebangkitan pun kita memiliki tubuh. Kita dikenal. Pak Soleman seperti ini Pak Soleman. Ya. Saya dia seperti ini saya. Waktu di surga nanti ketemu Pak John Sianipar kan? Ya. Iya. Nggak ada. Pak John kok lain sekarang matanya ada 3 ini bagaimana? Nggak begitu ya. Seperti yang bisa dikenal. Ketidaksinambungan maksudnya apa? Ketidaksinambungan dari tubuh sebelum kebangkitan dan setelah kebangkitan. Letak ketidaksinambungannya di mana? Sifat dan kualitasnya berbeda. Tubuh alamiah kita ini bersifat fana. Tubuh alamiah kita ini penuh dengan kelemahan. Siapa yang tidak pernah sakit? Saya waktu cukur kumis, banyak uban di kumis. Astaga Tuhan, so tua kita itu, mulai tua. Anak-anak bilang, Papa banyak uban, Papa sudah tua. Aduh, iya. Tubuh kita ini fana, penuh sakit penyakit, dan yang terpenting masih dikuasai dosa. Tetapi nanti pada saat kita mengenangkan tubuh kebangkitan, maka sifat dari tubuh kebangkitan itu adalah tidak bersifat fana. Artinya apa? Muda selamanya. Orang tua pasti senyum-senyum kan? Tak perlu lagi cat rambut supaya kelihatan muda kan? Tak perlu lagi lipstick dari tebal 1 cm, 2 cm, 3 cm. Tak perlu lagi make up. Tak perlu lagi herbal supaya kelihatan awet muda ya. Tidak perlu. Kenapa? Karena kualitas tubuh kebangkitan itu sifatnya mulia, tidak fana. Bahkan yang terpenting adalah tubuh itu tidak berdosa. Tubuh itu tidak bisa berbuat dosa. Itulah tubuh kebangkitan yang akan kita kenakan. Fakta yang nyata yang kita bisa lihat dari tubuh kebangkitan adalah tubuh Yesus. Tubuh Yesus waktu dibangkitkan berbeda dengan tubuh Yesus ketika dia belum dibangkitkan. Dia memakai tubuh alamiah. Tapi ketika dia bangkit, murid-muridnya masih bisa mengenalinya. Ya. Murid-muridnya masih bisa tahu waktu Maria bertemu dengan Yesus. Yesus bilang, Maria, saya seperti pernah dengar suara yang panggil saya ini. Dia menoleh, lalu dia lihat, itu dia Kristus. Rabi, dia bilang, Rabuni. Demikianlah tubuh kita nanti sama seperti dengan tubuh Kristus, penuh dengan kemuliaan. Tidak bisa fana, kekal selamanya, dan tidak berdosa. Sehingga dengan tubuh inilah kita bisa masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Tadi Paulus katakan bilang, tubuh, darah dan daging ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Darah dan daging ini akan sirna, akan lenyap. Oleh sebab itu, tubuh kita dibaharui, diganti dengan tubuh kebangkitan. Sehingga kita bisa masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu kemudian kapan terjadinya kebangkitan itu? Ayat 51-52. Di situ dijelaskan kapan terjadinya kebangkitan tubuh. Itulah pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali atau parousia yang ditandai dengan bunyi nafiri yang terakhir. Pada saat Yesus datang yang kedua kali, terdengar bunyi nafiri, ya bukan sirene ya, beda, atau bukan bunyi kentongan, tong, oh Yesus datang yang kedua kali, bukan ya. Bunyi nafiri, pada saat itulah orang-orang mati dibangkitkan dan mengenakan tubuh yang baru, dan setiap orang yang masih hidup pada saat Kristus datang
Alkitab mencatat diubah dalam sekejap mata. Nah, Paulus bilang sekejap mata, tidak perlu lama-lama. Orang itu pun naik untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali dengan tubuh kebangkitan. Itu waktu. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita saat ini sudah tua, jangan minder ya. Amin. Amin. Biasa banyak orang yang sudah tua kan pengen kelihatan muda kan. Banyak orang tua yang enggak mau disebut tua, pengen disebut muda. Dan sedikit orang akhirnya operasi plastik. Tak berapa plastik yang dipakai. Tidak bisa terima, aduh hidung saya PC, dimajuin. Aduh mata saya kurang blok, dilebarin. Aduh bibir saya kok kayak begini, ditebalin. Ya, saya sampai lihat ada orang yang begitu ekstrim dengan tubuhnya, sampai ditanam tanduk di sini. Dibuat seperti iblis, dia ingin seperti iblis tampilannya. Ya, lalu matanya dibuat hitam dan seterusnya. Tidak puas dengan keberadaan tubuhnya. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau masih muda, puji Tuhan muda. Tapi ingat, kita semua menuju kepada satu titik yang namanya tua. Orang tua jangan minder, karena kita nanti akan diubahkan. Amin. Yang terakhir bicara tentang dasar kebangkitan tubuh, ayat 54-58. Apa dasar dari kebangkitan orang percaya? Ayat 20, Paulus menggunakan istilah Kristus adalah yang sulung dari setiap orang-orang yang mati. Apa maksudnya yang sulung? Yang sulung bicara tentang dasar. Kristus adalah dasar dari kebangkitan orang percaya. Bicara tentang sulung, bicara tentang Kristus sebagai yang pertama bangkit dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan di antara orang-orang yang sudah mati. Ada banyak orang yang sudah dibangkitkan yang dicatat dalam Injil, tetapi dibangkitkan bukan dalam tubuh kebangkitan. Lazarus dibangkitkan, ya, tetapi masih mengenakan tubuh alamiah. Dia dibangkitkan dari kematian, tapi dia nanti kembali mati. Elisa, para rasul menyembuhkan orang, membangkitkan orang yang mati, tapi orang mati itu masih mengenakan tubuh alamiah. Kristus, dia bangkit bukan mengenakan tubuh alamiah, tapi tubuh rohania. Itu sebabnya disebut yang sulung, yang pertama bangkit dengan tubuh kebangkitan. Istilah yang sulung artinya apa? Bicara tentang Kristus sebagai perintis kebangkitan orang percaya. Istilah yang sulung bicara tentang apa? Bicara tentang Kristus sebagai jaminan dari kebangkitan orang percaya. Istilah yang sulung bicara tentang apa? Bicara tentang Kristus